Ayo kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa antamir rahmatullahi wa barakatuh wa ansurna wa taftah alaina wa tarzuqna wa tahfazna wa taghfir lana wa jami'al muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta وجعلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وكنا من الصالحين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وكنا من الصالحين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وكنا من الصالحين اللهم استر عن شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني اللهم استر عن شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني اللهم استر عن شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني آمين يا رب العالمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخه وتلامذته في الدارين آمين. فأما الضمة فتكون بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فأما الضمة بالأولياء والمحبة لهم فتكون علامة للرفع إلى مقام المقربين وسببا في نيل مقام السابقين بذكر الاسم المفرد والفناء فيه. Sami'tu syaikhina maulaya al-Arabi ad-Darqawi radhiyallahu anhu yaqul banaitu bil ismil mufradi arba'ina sanatan hatta kana badani kulluhu yataharraku bi ghairi ikhtiyari minni iza sadadtu ala rijlil wahidati ihtazatil ukhra. Taib, jadi dhammah itu menjadi tanda bagi rafa' ke itu pada 4 keadaan. Maksudnya fa amma dhammatu bil awliya'i wal mahabbatu lahum. Dhammah sudah kita baca, yaitu bergabung dengan orang-orang saleh dan mencintai mereka, maka akan menjadi tanda ditinggikan derajatnya sampai ke derajat al-muqarrabin. Sababan fi naili maqamis sabiqin, dan akan menjadi sebab kita meraih makamnya para pendahulu. Itu kapan? Apabila fil ismil mufradi, maksudnya fi dzikri ismil mufradi wal fana'i fihi, yang artinya apabila kita terus menerus berzikir menyebut isim Allah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Maulaya Al-Arabi Ad-Darqawi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku fana pada isim mufrad selama 40 tahun, maksudnya berzikir terus dengan isim mufrad selama 40 tahun lamanya, sampai hasilnya adalah kana badani kulluhu yataharraku bighairi ikhtiyar minni. Jadi badannya itu bergerak tidak lagi atas kehendaknya, tidak lagi atas kontrolnya. Kok bisa seperti itu? Sebenarnya maksudnya begini, karena dia fana pada zikir isim mufrad itu, sehingga dia menjadi fana pada iradah Allah. Ada diskusi di mana Allah mengatakan fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi ila akhir. Apabila Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi penglihatannya, Allah menjadi langkah kakinya. Maksudnya di sini semua gerak-geriknya itu atas dasar taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi
untuk mencapai itu harus dimulai dengan rajin-rajin dan berzikir dengan isim mufrad, udzukurullah dzikran katsira. Kemudian dikatakan di sini wa yakunu aidan alamatan rafi fi mahabbati jami'il awliya alladziina hum ahlut taksir wal iksir. Jadi jamak taksir di sini maksudnya kita mencintai juga, tidak cukup dengan rajin berzikir sampai mengingat Allah di sini bukan berarti melupakan semua makhluk, tidak. Kan sering kita dengar mengingat Allah sampai semua terlupakan. Betul, itu bagus itu. Tetapi semua di sini bukan semua tanpa kecuali. Semua yang melalaikan maksudnya. Bukan semua sampai lupa istri, lupa anak, itu malah tidak bagus begitu. Tapi yang melalaikan. Dan yang paling tidak melalaikan adalah para aulia, kan gitu. Para aulia justru yang selalu mengingatkan kita, mendekatkan kita. Maka tidak boleh kalau kita selalu berzikir, selalu mengingat Allah, tidak boleh dengan melupakan para kekasihnya. Justru harus kita mencintai semua, kan jami' al-awliya, semua para awliya yang mereka disebut dengan ahlu at-taksir. Apa maksudnya ahlu at-taksir wal iksir? Ini dia, yatasarrafuna fil wujudi bihimamihim yaksiruna man sya'u wa yajbiruna man sya'u, yaksiruna a'da'ahum wa man nawahum bi iradati maulahum wa yajbiruna ahbabahum bi masyiati maulahum. Kan taksir ini artinya patah ya, orang yang patah hati, tapi bukan patah hati maksudnya. Ahli taksir di sini adalah mereka yang mematahkan himmahnya. Nah, kan kalau orang jalan pintas itu apa katanya, memotong jalan katanya kan, jadi lebih dekat deh. Mematahkan jalan-jalan maksudnya dia menempuh jalan-jalan pintas, tidak yang tidak pelan-pelan, tidak berbelit-belit, tapi dia serius gitu. Dia langsung mengajak, kalau ada musuh langsung dilawan, tidak pakai muter-muter, potong jalan, karena nggak ada waktu. Kita perjalanan masih jauh kan begitu. Jadi kalau ada yang mengganggu atau apa, langsung dilawan atau dihindari. Wa yujbiruna ahbabahum, dan para orang dekat itu tidak diajak muter-muter, langsung ayo ikut gitu. Tidak ibarat jadi manjakan, dia apa, tidak. Itulah disebut dengan ahlu at-taksir. Ya, ahlu at-taksir. Kemudian wa yarfa'ul muridu aidan atau al-murida aidan bi dhammihi ila asy-syekh fi jam'il muannats salim. Nah, maksudnya apa? Ay jam'ihi bil muannathi ala tariq at-tazawwuj as-salim. Nah, boleh juga, bukan boleh lagi ya, memang sunnah ya. Bukan juga berarti berzikir, ahli zikir itu untuk mencapai rafa itu juga harus meninggalkan pernikahan yang halal, tidak menikah gitu, tidak. Tapi ala tariq at-tazawwuj as-salim, tapi yang pernikahan yang selamat, yang aman dari apa, ghawailihi wa syughlihi an rabbih. Tidak dengan catatan pernikahannya tidak membuatnya lalai, tapi justru semakin dekat. Kan nikah juga ibadah orang yang sudah menikah juga pahalanya berlipat ganda ila akhirih. Semua itu penting dan bagus, kecuali kalau melalaikan ya hindari. Atau ya itulah makanya pentingnya mencari pasangan yang tidak melalaikan, tapi yang mendukung kedekatan kita kepada Allah, sama-sama ahli, sama-sama senang mendekatkan diri kepada Allah, sama-sama cinta dengan para aulia, orang saleh itu. Lianna tazawwuj lil faqir muannati
yazidu fi tarbiyati yaqinihi wa yuwassi'u akhlaqahu fatattasi' ma'rifatuhu fa idza 'alima annahu la yaslam fassalamatu tarkuhu. Tapi kalau dia yakin dengan menikah dia akan tidak selamat, ya maka lebih baik hindari. Ya. Carilah pasangan atau menikahlah dengan visi misi bahwa dengan pernikahan itu tujuannya adalah untuk meningkatkan pendidikan rohaninya, meningkatkan kemuliaan akhlaknya, dan juga meningkatkan ma'rifatnya. Wa kana syekhuna, baca lagi ya. Wa kana syekhina radhiyallahu anhu yaqulu hazara sufiyatu minat tazawuji lil faqiri wa ana amaru bihi li anna al faqira idza tazawwaja taqwa yaqini wa tasa'at akhlaqu wa yatasi'u ma'nahu. Iya, biasanya ada orang sufi yang melarang muridnya menikah. Wa ana, tapi aku, kata beliau di sini yang tidak sebut nama, amru bihi, atau mungkin di sini maksudnya Maulaya Al-Arabi Ad-Darqawi, tadi kan disebut sebelumnya. Maulaya Al-Arabi Ad-Darqawi radhiyallahu anhu malah memerintahkan untuk nikah. Kenapa? Karena dengan nikah, ini penting, ini di garis bawahi, idza tazawwaja taqwa yaqinu wa tas'at akhlaqu. Jadi makin kuat keyakinannya, makin luas akhlaknya. Luas akhlaknya maksudnya yang mulai akhlaknya mungkin sama diri sendiri dan teman-temannya, jadi sama istrinya, sama anaknya, berkembang akhlaknya ke orang yang lebih banyak. Kemudian wa yartafi'u aidan bil fi'lil mudhari', juga seseorang tinggi derajatnya dengan sebab fi'il mudhari'. Apa ini maksud dengan fi'il mudhari'? Al-amalul musyabihu li fi'lil asfiya, itu dengan mengerjakan pekerjaan yang serupa dengan pekerjaan orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih, orang-orang saleh. Yakni bi muwafaqati lis sunnah wa salamatihi minal bid'ah, dan juga meninggalkan bid'ah dan melakukan sunnah. Wa tahaqququhu fihi bil ikhlasi wat tabarri minal hauli wal quwwah, yaitu dengan keikhlasan hati dan terus bergantung pada atau tidak memandang ada daya dan kekuatan pada diri sendiri, sehingga bergantung sepenuhnya pada daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan. Nah, ini maksudnya fi'il mudhari'. Apabila orang ingin berjumpa dengan Tuhannya, ingin sampai kepada Tuhannya, maka hendaklah dia melakukan fi'il mudhari' dengan amal amalan saleh. Selalu bekerja, tidak menunda-nunda, atau mudhari' itu kan sekarang ya. Jadi tidak dulu, tidak akan datang, tidak menunda, tidak melewatkan, tapi terus menerus di setiap saat beramal saleh. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Tuhannya dengan siapapun. Wal amal salih, amal salih di atas maksudnya apa? Walladhi yashabuhu al-ikhlasu fi awwalihi, yang diawali dengan ikhlas, wal itqan fi wasatihi, dan ditengahi dengan kesungguhan, wal ghaibatu anhu fi akhirih, dan tidak mengenang-enang dan mengingat-ingatnya pada akhirnya, tidak mengandalkannya, saya sudah itu tidak usah begitu. Wa ilaihil isyaratu biqaulihi, dan itulah yang dimaksud dengan isyarat ungkapan beliau, alladzi lam yattasil bi akhirih
syai'un itu kan fi'il mudhari yang lam yattasil bi akhir syai', berarti maksudnya apa? Perbuatan amal soleh yang tidak tersambung akhirnya pada harapan dan angan-angan dan ujub dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah selesai berbuat, sudah selesai gitu, tidak disambung lagi dengan sesuatu seperti ya rasa ujub, rasa i'timad, mengandalkan, menyebut-nyebut depan orang, merasa diri sudah bersih ila akhiri. Ini kan disebutkan minal ilal, banyak penyakit daripada amal soleh. Apa itu? Izhari lahu, menampak-nampakkan, menunjuk-nunjukkannya, pamer lah. Wat tamadduh bihi, lagi ngajum-ngajum diri sendiri, ngajum-ngajum diri dengan perbuatan itu. Apa dikatakan dalam kitab Al-Hikam? La amala arja lil qulubi min amalin apa dibilang ni? Yaghib anka syuhuduhu wa yahtaqir ladayka wujuduhu wa fi nuskhatin arja lil qabul billahi taufiq. Katakan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari bahwa tidak ada amal ibadah yang paling diharapkan untuk kebeningan hatinya melainkan amalun yaghib atau yaghib anka syuhudu, yang tidak nampak bekasnya, wa yahtaqir ladaika wujudu, bahkan justru merasa rendah dengan perbuatan. Merasa rendah dalam arti ya tidak sempurna melakukannya, belum apa-apa, masih banyak dosa, itu maksudnya ya. Tidak karena sudah melakukan satu kebaikan maka merasa sudah segala-galanya. Itu semuanya adalah, semua ini adalah penyebab seseorang rafa, ya, mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa ammal wawu, baca. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم في الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وأمك وأخوك الجمال. وأما الواو المودة والمحبة من الخلق فتكون علامة للرفع عند الخالق في موضعين في جمع المذكر السالم، أي إذا كانت تلك المحبة من الجمع الكثير والجمع الغفير من أهل العقل السليم والرأي المستقيم، ولا عبرة بالمحبة السفهاء ولا بعدهم إذا ليسوا من أهل العقل السليم، وأن يكون ذلك الود سالما من الأغراض والأهواء، بل يكون الله وبالله وما الله بلا عود ولا حرف. فهذه المحبة هي التي تدل على رفع قدر صاحبها عند الله، وتكون أيضا علامة لرفعه في الأسماء الخمسة إذا وقعت من الأجناس الخمسة: الإنسان والملك والجن والحيوانات والجماد. Masya Allah. Jadi waw di sini waw mahabbah, waw al-mawaddah, isyarat kepada mawaddah, cinta. Jadi selain bergabung mencintai para orang saleh, juga cintailah semua makhluk. Terutama في جمع المذكر السالم، أي إذا كانت تلك المحبة من الجمع الكثير الجمع الغفير من أهل العقل السليم والرأي المستقيم. Artinya cinta yang dapat merafak seseorang
Apabila cintanya itu selamat, ya itu kan cintanya itu cinta kepada banyak orang, kepada semua orang, dan cinta yang positif, dan cinta kepada orang-orang positif. Maksudnya cinta kepada orang-orang yang berbuat baik, cinta pada kebaikan, cinta bukan cinta kepada wala ibrata bi mahabbati sufaha wala bughdihim. Ya, adapun orang-orang yang safi ini orang jahil, orang bodoh, orang sul adab, orang yang tidak beres, orang yang tak keruan, orang yang jahat, orang yang kurang ajar, itu tidak usah hiraukan, karena mereka bukan ahlul aqlis salim, mereka bukan jamak muzakkar salim, itu orang yang berakal selamat. Tetapi maksud lain daripada jamak muzakkar salim yaitu an yakuna dzalikal wuddu saliman minal aghrad wal ahwa. Cinta kita juga selamat dari hawa nafsu, dari kemauan keinginan duniawi, ya, tetapi semata-mata bal yakunu lillah, karena Allah, wa fillah, dan untuk atau dalam rangka berjalan menuju Allah, mencari ridha Allah, wa min Allah, dan juga tumbuh dari Allah. Maksudnya cintanya pun murni datang dari Allah Subhanahu wa taala, bila iwadin wala harfin, tanpa pamrih, ya, tanpa mengharapkan imbalan, dan tanpa maksud dan tujuan ke kemauan ini dan itu. Nah, wa fil asma'il khamsah, kalau sudah cinta betul cinta yang bagus kepada orang-orang bagus, dampaknya adalah akan dicintai oleh semua makhluk. Kita mencintai semua makhluk, maka kita pun dicintai oleh semua makhluk, terutama yang 5. Nah, asma'ul khamsah ini isyarat kepada 5 jenis makhluk yang umum, yaitu manusia, malaikat, jin, binatang, dan benda mati. Benda mati ya maksudnya ya kayak pohon, gunung, walaupun tidak mati sebenarnya, tapi maksudnya benda yang tidak bergerak. Pohon, gunung, bumi, sungai, laut, itu kan pun mencintai kita apabila kita memiliki cinta yang selamat kepada makhluk-makhluk Allah yang baik-baik. Fa inna Allah Ta'ala idza habba 'abdan qadhafa mahabbatahu fi qulubi jami'i khalqihi. Karena kalau Allah sudah mencintai hamba, jadi wali dia, jadi orang saleh dia, maka dibuatlah oleh Allah hambanya itu dicintai dicintai oleh semua makhluk, fa yashtaqu ilaihi kullu syai', semua merindukannya, wa yuti'uhu kullu syai', bahkan semua mentaatinya, semua tunduk padanya. Wa yadullu ala hadha taskhirul hayawanat wal jamad al awliya. Karena itu jangan heran melihat para wali mampu menundukkan binatang, mampu menundukkan gunung, pohon, yang ada karamah lah. Semua itu karena mereka sudah mencintai semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis yang mana dikatakan idza ahabballahu 'abdan 'ala nada Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Allah kalau sudah mencintai hamba, Allah memanggil Jibril, wahai Jibril, aku mencintai seorang, maka cintailah dia. Itu kan? Fa yuhibbu Jibril alaihissalam, maka Jibril pun mencintainya. Thumma yunadi Jibril fis samawat, maka Jibril pun memanggil-manggil di langit. Inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuh, Allah mencintai hamba, maka cintailah dia, wahai penduduk langit. Fa yuhibbu ahlus samawat, maka semua penduduk langit pun mencintainya. Thumma yalqa lahu al-qabul fil ard, sehingga dicintai pula oleh semua penduduk bumi. Fa yuhibbu ahlul ard kulluhum jinnuhum wa insuhum, maka semua jin dan manusia pun mencintainya. Orang saleh dicintai oleh semua makhluk. Dalam hadis juga tadi itu yang tadi di atas kita baca, hadis sahih riwayat Bukhari, Tirmizi, Muwatta, dan Imam Malik. Hadis lain riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal alima yastaghfiru lahu dawabul bar wa an'amuhu wa dawabul bahr wa hawamu.
orang alim kata Nabi, orang saleh juga dapat istighfar dari semua binatang, baik hewan di darat maupun di bumi. Dalam hadis lain, yastaghfiru man fis samawati wa man fil ardh. Wa innal ulama taib. Hatta al-hitan fi jawfil ma, sampai ikan paus juga beristighfar untuk orang saleh, untuk orang alim. Wa innal ulama warathul anbiya, dan para ulama adalah pewaris para nabi. Lianna al-anbiya lam yurithu ila akhiri. Wal muradu bil ulama al-ulama billah. Yang maksud ulama di sini ulama billah yang betul-betul memiliki ilmu tentang sifat-sifat Allah yang benar, wa bi ahkamillah, atau mengerti hukum-hukum Allah. Idza khalasatin niyah, dan mereka ikhlas berniat, ya. Wal istighfar yadullu 'ala al-mahabbah, dan istighfar dalam hadis-hadis tadi, istighfarnya ikan paus, istighfarnya semua binatang itu menunjukkan cintanya juga. Itu tanda cintanya kepada orang alim. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tathniyatil asma'i khassah. Adapun alif menjadi tanda rafa pada isim musanna, kan gitu kalau secara nahwu. Aliful wahdah, di sini dimaksudkan aliful wahdah ay at-tahaqquq biha. Betul-betul tadi sudah kita baca sebelumnya apa itu aliful wahdah. Yakni betul-betul fokus, satu Tuhan, satu nabi, satu guru, kan gitu. Satu amalan, semuanya satu, tidak dicampur-campur. Satu mazhab juga, satu tarekat juga barangkali juga, iya. Satu fokus gitu. Itu akan lebih baik, lebih sempurna, lebih lancar perjalanannya, dan lebih mudah rafa'nya. Itu dengan syarat fi tathniyatil asma'i khassah, maksudnya ay fi halit tamassuk bisyari'ati wal haqiqah. Nah, harus menjalankan dua syariah dan haqiqah. Jangan syariah saja, jangan hakikat saja. Jangan syariat saja, zahir-zahirnya saja maksudnya. Sampai mengatakan, aduh tidak perlu tarekat, tidak perlu, udah cukup fikih saja, cukup syariah saja. Salah itu. Ada syariat kulit doang, tidak penting, yang penting isi, hakikat doang itu. Sama-sama tidak baik. Faman tahaqqaqa wa lam yatasyarra' faqad tazandaq. Kan gitu. Kalau dia hakikat doang tapi syariat tidak, zindiq dia. Coba, illa an yakuna majzuban, ya, kecuali orang-orang tertentu majzub itu. Kalau orang majzub ini kan memang syariatnya ringan. Kenapa? Karena memang sudah seperti tidak waras. Orang tidak waras kan tidak mukallaf, ya. Orang yang akalnya hilang, ya, namanya orang gila kan, rafi'al qalam kan. Ada sebagian orang yang mungkin karena hakikatnya tingkat tinggi, gila dia. Kalau dia sudah gila kan rafi'al qalam. Tapi bukan berarti bagus. Baru dia bagus kalau hakikatnya itu ya memang dijalani juga dengan menjaga syariatnya. Tapi kalau dia merendahkan syariat, itu bukan termasuk. Tidak mungkin dia majzub yang begitu. Dalam arti tidak mungkin dia menjadi wali yang majzub, tidak jadi wali sama sekali. Memang ada namanya wali majzub. Ini umum diartikan atau umum dipahami mereka yang orang saleh tapi agak kurang waras. Kurang waras dalam arti, kan kita dengar kalau di Jawa itu ada Syekh Habib siapa namanya, Syekhan, kalau nggak salah ya. Bukan Syekhana yang suka dapat baju. Yang apa? Dapat baju. Ada yang di salam itu suka dapat baju. Nah, kurang tahu saya itu. Tapi yang saya maksud Habib Syekhan aja pakai baju sih dia. Pakai baju terus, masih hidup. Syekhan namanya. Ya kalau di Lombok mungkin dulu kita dengar Syekh Tuan Guru Tertetet. Ada fotonya. Tuan Guru Tertetet ini kan
kita dengar cerita-ceritanya kan begitu ya, tidak waras lah. Jadi menurut kepercayaan orang ya beliau termasuk wali majzub. Nah, ada yang seperti itu tapi bukan menjadi panutan kita. Hanya kita ya husnuzan, kita cintai, hormati. Tapi ikuti jangan, kan gitu. Karena sudah tidak waras. Nah, tidak waras. Tapi tidak waras di sini kan bisa karena hal-hal yang positif juga. Positif misalnya ya saking apa ya? Saking mabuk cintanya, saking khalwat terus, saking mikirin dosanya terus misal, gila dia, dan tidak, bentengnya tidak ada. Maksudnya benteng tidak ada dia punya amalan-amalan yang bisa menstabilkan, atau tidak ada mursyid yang bisa membimbing dan menjaga gejolak jiwanya sehingga dia ya apa namanya lepas kendali dan terjadilah jazab itu. Ada seperti itu ya. Baik. Jadi tasniyatul asma di sini syariah dan hakikah dua-duanya. Atau